Bab 3741-3745. Ling Zihan, apakah kamu harus melakukan ini? Pada saat ini, Lei Xiao juga berkata, lagi pula, kami keluar dari Sekte Jinglei. Persetan, Ling Zihan memarahi, jangan ceritakan padaku tentang Sekte Jinglei. Kalian berdua adalah putra penguasa Sekte Jinglei, dan aku bukan. Terjebak di tempat di mana burung tidak buang air besar, siapa yang tahu kalau Ma Yue di tahun monyet bisa melarikan diri. Kalau begitu, di sini, Raja Hantu Luocha adalah rajanya, jadi aku Ling Zihan adalah orang pertama di bawah raja. Kamu harus mendengarkan aku, Su Ningsue, Yuan Jingjing, Ting Kedewa bersamaku malam ini atau mati bersama besok. Mereka semua mati. Ini menyelamatkanku dari melihat hatiku yang gatal setiap hari. Saat ini, semua orang tampak jelek. Ling Zihan adalah gila, cukup gila untuk mengabaikan segalanya dan mengabaikan segalanya. Orang ini telah benar-benar menjadi karakter yang putus asa. Su Ningsue tampak kedinginan saat ini. Raja Hantu Luocha tidak bisa mempermalukanku. Apakah aku akan dipermalukan olehmu? Su Ningsue mendengus, saya tidak takut mati. Kalau begitu, kalian semua siap mati. Ling Zihan tampak galak. Bang, saat ini, gerbang istana kembali dibuka. Sesosok, pada saat ini, muncul di luar gerbang. Ketika saatnya tiba, semua orang terlihat kedinginan. Raja Hantu Luocha, beberapa orang Chang Liuyun, saat ini, sedang melihat ke pintu aula. Sosok yang berdiri di luar aula adalah Raja Hantu Luocha. Ling Zihan, kamu begitu tidak berperasaan sehingga kamu memanggil Raja Hantu Luocha dan dengan sengaja berbicara kepada kami seperti ini. Lei Xiao tampak marah saat ini. Namun, Ling Zihan saat ini juga sedang bingung dan terpaksa. Raja Hantu Luocha, kapan itu muncul? Dia tidak memanggil Raja Hantu Luocha sama sekali. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata itu? Tuan Raja Hantu, Ling Zihan dengan cepat melengkungkan tangannya dan berkata, para murid baru saja melihat bahwa mereka berkomplot melawan Su Ningsue dan Yuan Jingjing. Apa yang baru saja mereka katakan menyinggung orang dewasa. Mohon maafkan saya. Saat ini, semua orang juga tercengang. Raja Hantu Luocha, itu bukan Ling Zihan. Jangan khawatir, dia seharusnya memaafkanmu. Lagi pula, kamu terlihat lebih rendah dari binatang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar pada saat ini. Saat suara itu terdengar, saya melihat sesosok tubuh berjalan keluar aula, mengenakan tinta, ramping dan bebas. Muyun, Su Ningsue berkata dengan takjub. Apakah dia Muyun? Sisanya juga tampak sedikit terkejut. Saudari bela diri Su takut dia khawatir. Ini salahku dan telah menunda banyak waktu, tapi sekarang, ini solusi yang tepat. Muyun menyeringai dengan percaya diri. Kakak laki-laki Chang Liuyun. Muyun memandang Chang Liuyun dan berkata sambil tersenyum, ketika Wakil Presiden Xi Dingtian menyebut Anda, saya tidak menyangka bahwa 7 hari yang sengit itu begitu besar sehingga kita bisa bertemu. Saya harus mengatakan, takdir. Saat ini, Chang Liuyun masih terasa seperti mimpi, menunjuk pada Raja Hantu Muyun dan Luocha. Tapi saat ini, Ling Zihan mengambil 3 langkah dan 2 langkah. Dia mendatangi Raja Hantu Luocha dan buru-buru berkata, Tuan Raja Hantu, orang-orang ini bersatu dengan anak ini untuk menyakitimu. Bunuh mereka semua. Ling Zihan berkata dengan sengit. Orang-orang ini sudah mati. Dia mungkin kesepian selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, Raja Hantu Luocha bisa keluar lagi dan membawa orang kembali. Saat itu, dia bisa menjadi murid terkemuka di sini. Ketika Muyun mendengar ini, dia memandang Ling Zihan, tetapi berkata sambil tersenyum, kamu setia, tapi Raja Hantu Luocha tampaknya lebih setia kepadaku. Bukan begitu, Muyun memandang Raja Hantu Luocha, dan tersenyum. Saat ini, Raja Hantu Luocha kaku dan ingin menggelengkan kepalanya dan memarahi, tetapi kepalanya berbunyi klik tanpa sadar. Saat ini, ada keheningan di aula. Raja Hantu, Ling Zihan gemetar dan menatap Raja Hantu Luocha. Kuat sebagai penguasa Raja Hantu Luocha, bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata Muyun? Bocah bau, apa yang kamu lakukan? Ling Zihan berkata dengan sengit, mengancam Raja Hantu, kamu pantas mati. Ling Zihan terjatuh, melangkah keluar dan langsung meninju Muyun. 8 produk dunia guru. Pada saat ini, Muyun tersenyum, mengulurkan telapak tangannya dan meraihnya dengan lembut. Klik,
Suara patah tulang terdengar, dan Ling Zihan meraung kesakitan saat itu. Aku benar-benar marah pada orang sepertimu. Aku benar-benar ingin melihat seseorang membunuh orang lain. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan dia langsung meninju dan menembak pada saat itu. Boom! Raungan keras terdengar pada saat ini. Tubuh Ling Zihan, dengan telapak tangannya, benar-benar retak saat ini, dan suara retakan terus berdering. Saat berikutnya, tidak ada nafas. Tuan Dunia, 9 produk. Tidak, ini bukan kelas 9 biasa. Saat ini, yang lain memandang Mu Yun dengan ngeri. Banyak harta ilahi yang dikumpulkan oleh Raja Hantu Luocha berubah menjadi obat ilahi dan mengalir ke tubuh Mu Yun untuk membantu Mu Yun membangun platform batas ke-8 dan ke-9 dalam satu gerakan dan mencapai guru dunia tingkat ke-9. Dan Mu Yun, yang telah mencapai pemimpin dunia Jiupin, telah mengumpulkan ribuan cara di tubuhnya. 9 platform batas, triliun ledakan. Pada saat ini, Mu Yun, jika dia bertemu Huang Suo dan Lou Yuanchu lagi, tidak ada yang perlu dikatakan. Menurut Gui, dunia didominasi oleh 9 produk, dan daya ledak tertinggi adalah 30 juta. Namun, Mu Yun, karena tubuh dan jiwanya yang istimewa, menembus batas dan mencapai triliunan. Mu Yun saat ini dapat membunuh sejumlah besar raja batas dan prajurit batas di tingkat kaisar batas dalam satu tarikan napas. Triliun Juni, ini tidak menyenangkan. Namun, masyarakat penasaran. Bahkan jika kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Yun adalah pemimpin dunia kelas 9, ditentukan bahwa dia tidak bisa menjadi lawan yang mendominasi dunia. Dominasi dunia, masuki avenue yang dominan. Mendominasi jalan utama adalah kombinasi kekuatan langit dan bumi. Peningkatan jumlah seniman bela diri tidak dapat digambarkan oleh Jun Li sama sekali. Itu adalah kekuatan besar langit dan bumi, tren umum langit dan bumi. Bahkan jika penguasa dunia mengalami wabah yang kuat, tidak mungkin untuk melakukan serangan balik dan mengendalikan penguasa. Ling Zihan meninggal. Mu Yun melihat ke arah kerumunan, tersenyum dan berkata, masalahnya sudah terselesaikan. Kamu tidak perlu khawatir, cari tempat yang bagus dulu dan ngobrol. Saat ini, beberapa orang masih ingin bermimpi. Melihat Raja Hantu Luocha, aku merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Melihat ini, Mu Yun tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu takut pada orang ini. Aku tidak akan mati dan dia tidak bisa membalikkan keadaan. Bukan begitu, Raja Hantu. Mu Yun tersenyum. Pada saat ini, Raja Hantu mengangguk dengan kaku. Mulai sekarang, dengarkan aku dan pastikan kamu dapat mengembangkan ambisimu lebih baik daripada saat kamu berada di sini sekarang. Mu Yun menepuk bahu Raja Hantu dan berjalan keluar aula. Saat ini, tempat rahasia, di bawah pavilion. Saat ini, makanan lezat diletakkan di atas meja batu di pavilion. Chang Liuyun dan yang lainnya duduk satu persatu. Saat ini, Raja Hantu Luocha sedang berdiri di satu sisi, seperti seorang pelayan tua. Mu Yun tersenyum dan berkata, Raja Hantu tahu cara menikmatinya. Tidak mudah mengumpulkan hidangan lezat ini dalam 7 hari yang sengit. Raja Hantu Luocha sedang menjulurkan lehernya saat ini, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mu Yun memandang beberapa orang saat ini dan berkata sambil tersenyum, saya belum memperkenalkan diri. Saya Xia Mu Yun. Saya juga beribadah di halaman Yuding. Setelah ratusan tahun, saya telah mencapai alam Tuhan dan memiliki kesempatan untuk memasuki 7 hari yang sengit. Pada saat ini, Chang Liuyun bangkit dan berkata, nama saya Chang Liuyun. Saya putra Presiden Chang Ming. Saya menjalani 7 hari yang sengit untuk berlatih dalam waktu yang lama. Akibatnya, saya ditangkap oleh Luocha Raja Hantu dan dipenjarakan di sini. Su Ningsue. Saat ini, Su Ningsue juga memperkenalkan dirinya. Melihat Mu Yun, mata Su Ningsue sedikit mengelak, seolah dia tidak bisa melepaskannya. Saat itu, Lei Xiao dan Lei Kun bangkit dan melengkungkan tangan dan berkata, saya terkejut Lei Zong Lei Xiao. Ini saudara saya Lei Kun. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya Gu Yuan Zong, Yuan Jingjing. Yuan Jingjing berkata sambil tersenyum, Mu Yun, kamu benar-benar hebat. Kami bertemu tatap muka dan saling mengenal. Mu Yun berkata, kamu telah dikurung di sini setidaknya selama ratusan tahun. Kamu pasti ingin keluar. Raja Hantu, bagaimana cara membuka tempat ini? Kata Mu Yun langsung. Raja Hantu Luocha menjawab pada saat ini adalah ruang dunia kecil yang saya temukan. Itu telah menjadi sebuah gua.
Itu berada dalam 7 hari yang sengit, tetapi tidak di antara 7 hari yang sengit, seperti batas-batas ras kelas 1. Dan pintu keluar di sini sudah diperbaiki, tetapi di luar pintu keluar, ruangnya bergejolak. Perlu waktu 1 abad untuk membentuk saluran yang sebenarnya, buka di sini dan pergi. Saat ini, ketika mereka mendengar pidatonya, mereka semua terlihat berbeda. Raja Hantu, kamu tidak akan menipu kami lagi. Chang Liuyun berkata dengan hati-hati. Memang benar aku telah ditekan oleh Raja Hantu selama bertahun-tahun. Saya terlalu takut. Apakah itu perlu? Raja Hantu mendengus, aku memberitahumu apakah itu benar atau salah. Mu Yun mengetahuinya dengan jelas. Saat ini, Mu Yun mendengar kata-kata itu, melihat mata beberapa orang dan mengangguk. Kamu tidak perlu berkecil hati. Tidak ada gunanya pergi setelah 100 tahun. Mu Yun berkata, bagaimanapun, orang ini tidak bisa melakukan trik apapun. Mendengar ini, beberapa orang mengangguk satu demi satu. Keadaan pikiran saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Sampai saat itu tiba, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tapi sekarang, tunggu saja 100 tahun. Mampu menunggu, namun penantian yang disengaja adalah adanya harapan dan tidak akan menyiksa orang. Di sini, menurutku Raja Hantu telah mengumpulkan banyak hal. Selama bertahun-tahun, semua orang telah dibelenggu dan bakat mereka telah ditekan. 100 tahun ini mungkin juga merupakan waktu pemulihan yang hebat. Apalagi kalau kita kembali ke rumah masing-masing, mungkin akan ada perang yang menunggu kita. Perang. Ketika ucapan ini keluar, semua orang tercengang. Saudara pendeta, apa yang terjadi di wilayah Tiongkok Timur? Apakah ini 4 perang kita? Saat ini, beberapa orang sudah tidak sabar untuk bertanya. Mu Yun memandang beberapa orang, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak. Mu Yun kemudian berkata, di wilayah 7 wilayah timur, di antara 7 wilayah, Huangge dan Tianlou dihormati. Tepat sebelum saya memasuki 7 hari jahat, dikatakan bahwa Huangge dan Tianlou mengumpulkan upeti dari pasukan kelas 1 di 7 domain, yang membuat pasukan kelas 1 tidak mampu membayar sebanyak itu berkali-kali. Oleh karena itu, yang lain domain menargetkan domain Donghua dan ingin melakukan aneksasi, sehingga mereka dapat memberi penghormatan kepada Huangge dan Tianlou. Mendengar ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Huangge dan Tianlou tercela. Chang Liuyun berkata, ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Oh, melihat keingintahuan Mu Yun, Chang Liuyun melanjutkan, wilayah seluruh 7 wilayah timur sangat luas. Jika Tianlou dan Huangge ingin mempertahankan posisi dominan mereka tidak selalu dapat mengawasi pasukan kelas 1 sekunder utama, dan bahkan beberapa kekuatan kelas 1 sekunder sangat kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri setiap saat. Kali ini, semua kekuatan kelas 1 lebih takut dan benci. Tidak mungkin untuk bersatu melawan mereka suatu hari nanti. Oleh karena itu, setiap saat, ketika kekuatan di 7 wilayah berkembang dan stabil, Huangge dan Tianlou akan menerima upeti tambahan, dan pasukan kelas 2 yang lebih kuat yang tidak mampu membayar akan menargetkan pasukan kelas 2 yang lebih lemah, dan kemudian melakukan perang reaksioner dan merebut kepentingan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan sendiri. Dengan cara ini, bahan obat paling berharga dan harta ilahi di 7 wilayah timur telah dikumpulkan di tangan 2 kekuatan kelas 1. Sebaliknya, kekuatan kelas 2 yang kuat dan lemah lainnya telah sangat melemahkan kekuatan mereka sendiri karena perang. Dan inilah yang ingin dilihat Huangge dan Tianlou. Mereka hanya memaksakan dengan bermartabat. Mereka tidak harus melakukannya. Pasukan di 7 wilayah timur akan menggigit anjingnya sendiri. Meskipun tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai anjing yang menggigit anjing, kenyataannya memang demikian. Mu Yun mengangguk ketika mendengar ini. Pada saat ini, Raja Hantu Luocha mencibir, di dunia Changlan ini, itu adalah hukum rimba. Apa yang ingin dilakukan oleh yang kuat dan bagaimana mereka ingin melakukannya sepenuhnya bergantung pada suasana hati mereka sendiri. Yang lemah, hanya bisa menanggungnya secara pasif. Kamu lemah, kamu seharusnya begitu. Ikan besar memakan ikan kecil dan ikan kecil memakan udang. Itulah kebenaran di baliknya. Mendengar hal tersebut, beberapa orang tidak mampu membantahnya. Itulah yang sebenarnya. Seperti Aula 8 Gurun, Istana Surgawi Jiuku, Klan 5 Roh, dan Aliansi Iblis Surgawi, semuanya adalah kekuatan kelas 1 yang sangat kuat, menstabilkan Menara Langit, Paviliun Huangge, Kaisar Vatikan,
dan keluarga bangsawan Huangji. Petik 2. Mereka sama sekali tidak khawatir bahwa kekuatan kelas 2 di bidangnya dapat menjungkirbalikkan dunia, karena mereka cukup kuat dan tidak takut. Yang kuat, Raja Hantu Luocha mencibir, itu hanya sekelompok orang egois. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia memandang Raja Hantu Luocha, tetapi berkata sambil tersenyum, tampaknya Raja Hantu juga orang yang punya cerita. Raja Hantu Luocha mendengus dan berhenti bicara. Saat ini, Chang Liuyun memandang Mu Yun dan berbisik, bagaimana kamu menghadapinya? Raja Hantu, Mu Yun tidak memiliki keraguan, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu bisa tinggal bersamaku. Jangan khawatir, dia tidak bisa mengubah langit. Bahkan jika aku bercanda tentang hidupmu. Mendengar ini, beberapa orang pun mengangguk. Karena Mu Yun sangat percaya diri, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Selain itu, sungguh luar biasa bahwa Mu Yun dapat melarikan diri dari surga dari Raja Hantu. Belum lagi, mengendalikan Raja Hantu bahkan lebih mengejutkan. Mu Yun kemudian berkata, sekarang, semua pihak mengincar 4 keluarga besar di wilayah Donghua. Mungkin jika kita kembali, wilayah Donghua akan mengalami perubahan besar. Mendengar hal tersebut, beberapa orang pun terlihat berhati-hati satu persatu. Pada masa itu, mereka mampu memasuki 7 hari yang sengit, bukan hanya karena martabat mereka, tetapi juga karena bakat mereka yang luar biasa, sehingga mereka dapat memasuki 7 hari yang sengit dan menemukan peluang yang lebih besar. Dalam 100 tahun ke depan, semua orang akan berada di sini dan berlatih dengan nyaman. Jika kita tidak bisa keluar, kita harus memperkuat diri kita sendiri. Jika terjadi kekacauan, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mu Yun berkata lagi, saya pikir Raja Hantu telah membuat prestasi besar di sini dan memiliki banyak keuntungan. Anda tidak perlu bersikap sopan. Gunakan saja. Mendengar ini, mulut Raja Hantu bergerak-gerak. Mu Yun, ini adalah kemurahan hati. Ambil barangmu sendiri untuk memberi bantuan. Mu Yun memandang Raja Hantu sambil tersenyum dan berkata, aku telah menyerahkan banyak hal untukmu. Kamu merasa terhina sekarang dan akan menyadari bahwa itu sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Raja Hantu mendengus dan tidak banyak bicara. Sekarang, ajak kami melihat manfaatnya di sini. Raja Hantu tidak ingin bergerak, tapi dia harus melakukannya. Saat ini, Mu Yun menyerukan persatuan. Guyi, apa yang kamu perlukan di sini? Sama-sama, jalan napas Mu Yunda. Namun, yang kudapat hanyalah jawaban diam. Tidak ada apa-apa. Orang ini, tidak bisakah dia menemukannya sendiri? Mu Yun bergumam. Pada saat ini, Raja Hantu Luocha memimpin Mu Yun mengelilingi aula utama dan sampai ke kedalaman tanah rahasia, di antara pegunungan. Raja Hantu Luocha merasa tidak puas dan berkata, selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan banyak hal dalam 7 hari yang sengit, tidak hanya harta para dewa langit dan bumi, tetapi juga beberapa penguasa dunia yang dibunuh oleh saya. Saya punya meninggalkan semua peralatan dunia dan pil dunia di tubuhku. Selain itu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk masuk ke wilayah rahasia dan mendapatkan banyak hal di sini dalam 7 hari yang sengit. Kata Raja Hantu Luocha, tangannya diikat menjadi satu, dan tanda Tao mengembun. Saat ini, pegunungan berubah. Pegunungan tersebut kini bagaikan bunga teratai yang sedang mekar, yang terbagi menjadi beberapa kelopak. Saat gunung-gunung itu mekar, mereka hanya bisa melihat cahaya dan pelepasan. Perangkat batas, jidan, batu dewa dunia dan sebagainya. Satu demi satu, yang membuat semangat Mu Yun berkobar. Raja Hantu, kamu orang baik. Mu Yun menepuk bahu Raja Hantu dan berkata sambil tersenyum saat ini. Meskipun kamu membunuh banyak murid dari 4 sekolah, aku dapat melihat bahwa mereka sangat membencimu, tetapi jika kamu menebusnya, aku berjanji mereka akan memaafkanmu. Raja Hantu menggoda, mengapa saya membutuhkan pengampunan mereka? Mu Yun tidak keberatan mendengar ini. Dengan lambaian telapak tangan, cahaya mengalir ke tubuh Mu Yun dan menghilang. Ini semua adalah hal-hal yang vulgar. Kamu seharusnya tidak melakukan begitu banyak selama bertahun-tahun. Raja Hantu itu cukup bangga dan menawan. Dia bersenandung, tentu saja tidak hanya membawa Mu Yun ke kedalaman, ke pedalaman pegunungan. Berbeda dari depan, pegunungan di sini tidak terlihat tinggi, namun bebatuannya memancarkan cahaya suci yang redup dan pepohonan yang halus. Seperti tanah suci di bumi. Seperti tempat rahasia keluarga abadi.
Nafas suci mengalir saat ini. Raja Hantu Luocha berkata, tempat ini adalah keuntungan terbesar dari alam rahasia. Tampaknya ini adalah senjata ajaib, yang menyebabkan perubahan ajaib di sini. Dan itulah sebabnya aku berada di sini selama bertahun-tahun. Hanya saja, meskipun aku adalah penguasa wilayah ini, aku tidak bisa menjelajahi rahasia yang dalam, jadi aku tidak pergi dari sini, tetapi mengakar di sini dan menunggu perlahan. Mu Yun melihat ke depan dan melihat sedikit. Terinspirasi oleh tentara sihir. Apa itu? Saat ini, Mu Yun ingin memasuki pegunungan dengan satu langkah. Tempat ini milikku. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Mu Yun. Mata Mu Yun aneh. Milikmu. Kenapa? Mu Yun bertanya. Tapi Guiyi bersenandung, kubilang itu milikku. Jangan dipikir-pikir, toh kamu tidak bisa mendapatkannya. Ini tempat yang luar biasa bagi saya. Anda mendapat banyak manfaat. Berlatihlah di sini selama 100 tahun, konsolidasikan platform perbatasan dan bersiap untuk memasuki wilayah dominan. Mu Yun tercengang saat mendengar pidatonya. Tidak satu langkah pun. Tidak, Guiyi merespons dengan tegas. Mu Yun berkata sambil tersenyum masam, baiklah. Saat ini, Mu Yun memandang Raja Hantu dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, sebaiknya kamu pertahankan tempat ini apa adanya. Kamu tidak menginginkannya. Raja Hantu terkejut dan berkata, kamu tidak mengira aku menjebakmu. Kamu sudah mati dan aku sudah mati. Aku tidak sebodoh itu. Itu tidak benar. Mu Yun berkata lagi, seseorang telah menempatinya, dan aku tidak bisa mengusirnya. Seseorang, apakah itu orangnya? Raja Hantu itu sedikit terkejut. Pada awalnya, Mu Yun bergabung dengan pria itu untuk menghadapinya. Saat Mu Yun keluar, dia tidak melihat kemana pria itu pergi. Namun, pria itu berulang kali menyebut Mu Yun sebagai penggembala, yang jelas merupakan penguasa Mu Yun. Untuk sementara waktu, di waktu berikutnya, Mu Yun juga menugaskan Chang Liuyun beberapa ramuan dan peralatan, sehingga mereka bisa mulai berkultivasi. Orang-orang ini semuanya adalah Tianjiao yang tiada taraf di 4 sekte besar, dan bakat mereka tidak buruk. Seperti Chang Liuyun, mereka semua adalah yang terkuat di peringkat 8 pemimpin dunia. Dan beberapa orang Su Ningshui juga merupakan 7 ranah produk penguasa dunia. Hanya saja selama bertahun-tahun, saya belum bisa mendapatkan waktu untuk berlatih dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Mu Yun pun siap tutup setelah sibuk. Dia mencapai 9 peringkat pemimpin dunia, dan kekuatannya mencapai triliunan jun. Namun, tingkat kendalinya telah menurun. Lagi pula, promosi satu tarikan napas begitu besar sehingga sulit dilakukan, seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Mu Yun berencana untuk memoles formula 10.000 yuan kembali ke surga dan 6 orang kembali ke metode pedang ilahi. Daya ledak kedua trik ini belum mencapai batasnya. Selain itu, ini adalah rumus batas rumus Yuan Dewa Petir Hijau. Dan, tinju 10.000 yuan, tubuh naga, oven di langit dan bumi, dan jalan Tai Chi semuanya perlu disempurnakan. Adapun bidang kenaikan, kami tidak dapat khawatir untuk saat ini. Memasuki ranah dominan merupakan level ranah baru yang perlu pertimbangan matang. Terlebih lagi, saat ini, Mu Yun tidak begitu jelas dalam mendominasi jalan tersebut. Mencari terobosan secara gegabah dapat menyebabkan masalah besar bagi wilayah Anda. 100 tahun sudah cukup bagi Anda untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan wilayah Anda. Ketika Anda masuk ke wilayah dominasi, Anda harus menunggu sampai Anda keluar, pergi ke reruntuhan negara kuno Donghua, bertanya kepada penguasa dunia, dan menanyakan tentang buku-buku kuno di negara kuno Donghua. Ambil keputusan, Mu Yun akan mempraktikkan rumus batas antar gunungnya setiap hari. Boom, pada hari ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di wilayah Peru. Raungan itu jatuh, dan 7 sosok jatuh satu demi satu di langit. Saat ke-7 sosok itu jatuh, satu sosok jatuh dari udara dengan tangan kosong. Tidak lagi, tidak lagi. Saat ini, di antara ke-7 orang itu, Chang Liuyun melambaikan tangannya dan berkata, membosankan, membosankan sekali. Pada saat ini, Mu Yun memandang beberapa orang dan tidak bisa menahan tawa. Lalu Lei Xiao berkata dengan wajah pahit saat itu, tidak bisakah kamu membiarkan kami? Bahkan jika orang ini membiarkan kita, dia bukanlah lawan sama sekali. Dia mesum. Saat ini, Mo Wencai tampak tidak berdaya. Selama 100 tahun terakhir, mereka bertujuh sering berlatih dengan Mu Yun, namun akibatnya,
mereka selalu dipukul oleh Mu Yun. Chang Liuyun, Lei Xiao dan Mo Wencai juga melangkah ke ranah pemimpin dunia kelas 9 satu demi satu, tetapi mereka tidak bisa menahan serangan Mu Yun sama sekali. Su Ningsui, Yuan Jingjing, Mo Yingjun dan Lei Kun juga berada di kelas 8. Ketujuh orang tersebut bergandengan tangan untuk melawan Mu Yun, pemimpin dunia. Melihat penampilan putus asa dari ketujuh orang itu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, hanya dengan berlatih dengan orang yang lebih kuat kamu dapat merangsang potensimu. Iya, beberapa orang terdiam sesaat. Memang benar untuk menginspirasi potensi. Tapi itu juga tergantung seberapa besar kesenjangannya. Kakak laki-laki Chang, kakak laki-laki Lei Xiao, dan Mo Wencai, kalian bertiga memiliki kekuatan ledakan di dalam tubuhmu, yang mendekati 150 miliar yuan. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada orang-orang dengan kekuatan kelas 2. Ini juga karena orang-orang ini telah ditekan terlalu kejam oleh Raja Hantu Luocha selama bertahun-tahun. Sekarang, ini adalah ledakan kekuatan. Ledakan, raungan tiba-tiba muncul di wilayah Peru. Sosok Raja Hantu Luocha muncul saat ini. Saatnya telah tiba, kata Raja Hantu Luocha. Bagus, Mu Yun juga tersenyum saat ini. Akhirnya, saya bisa pergi. Nafas yang kuat, dilepaskan. Chang Liuyun, Su Ningsui dan yang lainnya ada di sekujur tubuh saat ini, dan nafas mereka kental. Aku akhirnya bisa pergi. Chang Liuyun berkata sambil tersenyum, di tempat ini, aku merasa seperti mayat berjalan. Mu Yun tersenyum dan berkata, semuanya, mundur. Sosok-sosok itu, mengikuti Raja Hantu Luocha, berlari kencang pada saat ini. 9 angka muncul di udara. Antara langit dan bumi, kekuatan dilepaskan. Pada saat ini, 9 orang itu naik ke udara. Saat ini, langit masih terlihat cerah dan cerah, seolah tidak akan pernah ada habisnya. Saat ini, jari Raja Hantu Luocha tersegel, dan segel misterius mengembun. Nafas teror meletus. Saat ini, di depan Raja Hantu Luocha, pusaran itu mengembun dan sebuah saluran muncul. Semuanya ikuti aku. Raja Hantu Luocha berkata, jika tidak, akan ada masalah besar, dan aku tidak dapat membantu melindungimu. Mendengar ini, mereka semua berhati-hati. Kata-kata Raja Hantu Luocha jatuh, seluruh kekuatan tubuhnya dilepaskan, dan nafas tahu muncul di tubuhnya. Api hitam menyelimuti tubuh Mu Yun saat ini. Dong, suara membosankan terdengar saat ini. Bau teror keluar gelombang demi gelombang. Pada saat ini, semua orang merasakan kekuatan seluruh tubuh seolah-olah dikosongkan. Bukan Raja Hantu Luocha yang mengambil waktu, tapi ruang di sekitarnya menghancurkan mereka. Pada saat ini, Raja Hantu Luocha berkata lagi, sekalipun penguasa dunia dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, namun bolak-balik melalui ruang di sini tidak dapat menjaga keutuhan tubuh. Saya adalah penguasa wilayah tersebut, tetapi saya bisa menolak, jadi tidak mudah untuk masuk dan keluar. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu tidak perlu masuk lagi. Raja Hantu Luocha menoleh ke belakang dan bergumam, ya. Mulai sekarang, hidupnya berada di tangan Mu Yun. Selama bertahun-tahun, kehidupan Chang Liuyun dan orang lain telah direnggut olehnya, tetapi sekarang, hidupnya telah direnggut oleh orang lain. Sungguh konyol untuk mengatakannya. Karma, dengan shuttle dalam jangka waktu tertentu, ketika sosok masyarakat berhenti, sosok Dao Dao terus jatuh ke tanah pada saat itu. Dikelilingi oleh pegunungan tandus. Pada saat ini, Raja Hantu Luocha melihat sekeliling dan terlihat tenang. Chang Liuyun, Su Ningsui, Lei Xiao, Lei Kun, Yuan Jingjing, Mo Wencai dan Mo Yingjun melihat sekeliling dan mata mereka berangsur-angsur berubah. Keluarlah, ini adalah bumi dengan 7 hari yang sengit. Ya, saat ini, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan tangis. Hari-hari pemenjaraan itu akhirnya berlalu. Waktu tunggu yang tak ada habisnya akhirnya lenyap. Pada saat ini, Mu Yun tampak tenang dan bernapas. Pada saat yang sama, nafas persatuan dilepaskan. Saat ini, saya mengangkat alis. Apa masalahnya? Mu Yun bertanya. Aneh. Guiyi berkata dengan serius, tanda pada putrimu menunjukkan bahwa dia sepertinya tidak berada dalam 7 hari yang sengit. Apakah ini aman? Kata Mu Yun langsung. Hidup baik-baik saja. Guiyi berkata lagi, apakah diselamatkan oleh orang-orang dari aliansi Tianyao? Mu Yun sekarang sedikit mengernyit. Tanyakan saja. Pada saat ini,
Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata, mari kita kenali mereka dulu di sini. Setelah beberapa saat, kita akan kembali ke wilayah Donghua bersama. Dengan itu, Mu Yun membawa Raja Hantu Luocha dan pergi saat itu juga. Saat ini, keluarlah, seperti mimpi. Chang Liuyun bergumam, sekarang aku ingin terbang kembali ke wilayah Donghua dan menemui ayahku dan orang yang lebih tua. Tunggu, Su Ningsue berkata, Mu Yun sepertinya memiliki sesuatu untuk diselidiki. Kami baru saja mengambil kesempatan ini untuk menemukan beberapa hewan ganas di sini dan mencoba keterampilan kami. Bagus, saat ini, beberapa orang keluar satu demi satu. Kemana kamu pergi? Di sisi lain, Raja Hantu Luocha menanyakan jalan Mu Yun. Pergilah ke tempat kamu menangkapku sebelumnya. Mendengar ini, Raja Hantu Luocha gemetar dan berkata sambil tersenyum, medan dalam 7 hari yang sengit akan berubah seiring waktu. Mungkin tempat aku menangkapmu bukanlah tempat aslinya. Mu Yun merenung, arah dan lokasi secara umum tidak akan berubah begitu cepat dalam 100 tahun. Pergi dan lihatlah. Setelah beberapa hari, Raja Hantu Mu Yun dan Luocha muncul di dataran pada saat itu. Raja Hantu Luocha berbisik, seharusnya di sini. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke depan dan matanya menjadi dalam. Yaner, pada saat ini, Mu Yun berjongkok dan melihat ke depan dan berkata, itu di sini. Pada saat ini, Mu Yun melangkah keluar dan menembak dengan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap, Mu Yun menghilang pada saat ini. Saat berikutnya, Mu Yun muncul lagi, tetapi ada beberapa orang lagi di sekitarnya. Orang-orang itu tampak bingung dan pucat saat ini. Mereka tidak bisa berhenti gemetar ketika melihat Raja Hantu Mu Yun dan Luocha. Kamu, siapa kamu? Seorang pemuda kini memberanikan diri bertanya. Mereka sedang menangkap binatang buas, tetapi mereka tiba-tiba difoto di sini, benar-benar terpana. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Kata Mu Yun langsung. Saat ini, pemuda itu hanya merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Nafas teror membuat hati orang-orang merinding. Pemuda itu tahu bahwa pria di depannya bisa dengan mudah membunuhnya. Aku tidak tahu. Pemuda itu gemetar. Pikirkan lagi. Mu Yun berkata dengan lemah saat ini, aku tidak akan membunuhmu lagi. Aku hanya menanyakan sesuatu padamu. Mengapa kamu begitu takut? Mendengar hal tersebut, pemuda tersebut menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Pemuda itu berkata dengan getir, lupakan, ayo pergi. Mu Yun langsung melambai. Kamu, benar-benar melepaskan kami. Mu Yun memandang beberapa orang dan berkata tanpa daya, jika kamu tidak pergi lagi, usir kamu. Orang-orang ini, apakah kamu sangat takut? Namun, di hati beberapa orang, melihat Mu Yun, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan. Dari anak muda di depan mereka, mereka hanyalah alam 3 tingkat dan 4 tingkat di dunia. Bagi Mu Yun, mereka hanyalah karakter yang bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan menggerakkan jari. Itu, pada saat ini, di antara beberapa orang, seorang wanita ragu-ragu dan berkata, apakah kamu sedang membicarakan peristiwa besar yang terjadi 100 tahun yang lalu? Hah? Mu Yun memandang wanita itu dan berkata, apakah kamu tahu? Wanita itu mengangguk dan berkata, saya dari Istana Ulat Sutra Es. Saya mendengar beberapa berita di sekte. Petik 2. Dikatakan bahwa pada saat itu, beberapa kekuatan kelas 1 di surga ke-7 keluar, dan banyak yang mendominasi wilayahnya. Saat itu gelap, tapi kami tidak tahu hasil akhirnya. Petik 2. Namun, Istana Ulat Sutra Es kami dikatakan sedang mencari seorang pemuda bernama Mu Yun. Istana Ulat Sutra Es mencari Mu Yun. Mu Yun tercengang saat ini. Apa yang dicari Istana Ulat Sutra Es untuk dia lakukan? Bing Qingxuan dari Istana Ulat Sutra Es tidak melakukannya hari itu. Dia terkesan dengan wanita ini. Mengapa? Kata Mu Yun langsung. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, status kita rendah dan kita tidak bisa mengetahui begitu banyak cerita orang dalam. Mu Yun memandang wanita itu. Dengan lambaian telapak tangannya, pedang panjang berwarna jiwa es muncul pada saat itu dan berkata, terima kasih. Pedang panjang itu diserahkan kepada wanita itu. Mu Yun dan Raja Hantu Luocha menghilang dalam sekejap. Hingga saat ini, beberapa orang baru bereaksi sepenuhnya. Membuatku takut sekali. Saat ini, seorang pemuda menepuk dadanya dan berkata, ini benar-benar menakutkan. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya dan tidak berbicara saat ini. Pria itu sepertinya seumuran dengan kita,
tapi dia telah mencapai pemimpin dunia kelas 9. Aku khawatir dia dengan cepat memasuki wilayah dominan. Sungguh, kesenjangannya terlalu besar. Lebih dari itu, dia memberikan tekanan lebih padaku daripada Tian Jiao di sekte tersebut. Singkatnya, ini adalah orang-orang yang tidak mampu kami bayar. Dan lelaki tua itu juga tampak mengerikan. Saat ini, beberapa orang masih berdebar-debar. Di sisi lain, Mu Yun memimpin Raja Hantu Luocha pergi dari sini. Sepertinya nanti, itu seharusnya menarik para master kekuatan kelas 1. Mu Yun mengendurkan napas, kalau begitu, seharusnya Jewer dan Sinya yang menemukan Yaner. Kalau begitu, kamu bisa kembali ke wilayah Donghua dengan tenang. Mu Yun bergumam, ketika kamu kembali ke wilayah Donghua, kamu juga dapat mulai mempersiapkan fondasimu sendiri. Sekarang, di surga ke-9, Ibu dan Tuan Bailey bertanggung jawab atas Aula Awan. Setelah bertahun-tahun pengembangan, seharusnya sudah cukup bagus. Namun, saya khawatir kemungkinan mendominasi surga ke-9 sangat rendah. Di surga ke-9, para dewa dan kaisar kuno yang asli bersembunyi karena mereka memperkirakan pusat perhatian Kaisar Ming, menjadikan Kaisar Yuan sebagai satu-satunya penguasa. Namun, ketika Mu Qingyu dan Di Ming sama-sama dewa, para dewa dan kaisar kuno itu juga memahami bahwa ketika mereka benar-benar muncul, kedua dewa tersebut saling membatasi dan bahayanya berkurang. Kaisar kuno Yin Fu dari surga Yin Yang, Kaisar kuno Yang Tian. Paviliun Tianji di Gunung Yuanshan. Jiwa kamu dewa kuno jiwa yang memurnikan lembah hantu. Dewa Tibet kuno di kuil Tibet. Dewa kuno jurang bawah. Dan kaisar kuno yang tak ada habisnya dan kaisar kuno ujian di wilayah laut berdarah dan gunung kuno ujian. Jika kekuatan ini berkembang di surga ke-9, mereka akan menjadi ancaman bagi Cloud Hall. Meski sulit mencari hegemoni, setidaknya pembangunan yang stabil tidak menjadi masalah. Namun, tidak mungkin bersaing dengan Kaisar dan Ming. Hanya berdasarkan hal ini, dia selalu perlu memiliki yayasan sendiri. Kali ini, jika terjadi perang di kawasan China Timur, itu adalah kesempatannya. Setidaknya, orang-orang di situs bersejarah Donghua bisa tampil dengan baik. Bagaimanapun, isolasi sangat kecil kemungkinannya untuk berkembang. Raja Hantu Luocha, Mu Yun berbisik, suatu hari nanti, kamu akan tahu bahwa meskipun kamu dikendalikan olehku, mungkin itu juga merupakan berkah dan kesempatanmu. Raja Hantu Luocha tersenyum dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, itu dikendalikan oleh Mu Yun. Apapun yang Mu Yun katakan, keduanya melanjutkan perjalanan, siap bertemu Chang Liuyun. Ketika dia sampai di gunung, Mu Yun berhenti pada saat ini. Orang-orang itu, ambil dan tanyakan, Mu Yun berkata dengan lemah. Sosok Raja Hantu Luocha melintas dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul lagi dengan beberapa sosok di tangannya. Siapa kamu? Mu Yun membuka pintu ke jalan pegunungan. Apa yang kamu lakukan denganku? Saat ini, Mu Yun menatap 4 orang dengan tatapan membunuh di matanya. Jangan salah paham, Gembala. Saat ini, salah satu wanita yang berpenampilan halus berkata, kami dari Istana Ulat Sutra Es. Kami tidak punya niat jahat. Istana Ulat Sutra Es. Alis Mu Yun menjadi tenang. Dia tidak memiliki kebencian terhadap Istana Ulat Sutra Es. Setidaknya 100 tahun yang lalu, Bing Qingxuan dari Istana Ulat Sutra Es tidak mengajak siapapun untuk campur tangan. Aku tidak ada hubungannya dengan Istana Ulat Sutra Es. Apa yang kamu lakukan denganku? Kata Mu Yun langsung. Jangan salah paham, Gembala. Wanita itu berkata lagi, di sini sangat dingin dan turun salju. Dia adalah sepupu Bing Qingxuan. Petik 2. Saya juga telah diperintahkan oleh tuan saya untuk mencari Gembala dalam 7 hari yang sengit. Mencari saya. Mu Yun semakin penasaran. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Frost Snow melanjutkan, aku tidak tahu kenapa, tapi kami tidak bermaksud jahat. Kenapa kamu mencariku? Kamu tidak tahu, tapi kamu terus mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak bermaksud jahat. Mu Yun berkata dengan dingin, mengapa kamu menyukai bayiku? Saat ini, embun beku dan salju memiliki wajah yang pahit. Kata-kata Mu Yun jatuh. Saat ini, Raja Hantu Luocha menggoyangkan telapak tangannya dan beberapa orang langsung terlihat pucat. Tidak mudah bagi seorang master untuk menghadapinya. Tuan Mu Yun, tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, suara cemas tiba-tiba terdengar.